keadaan masyakoh, kepayahan. Jadi kepayahan itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, masih bisa respect, masih bisa dialog, tetapi kondisi badannya sudah tidak memungkinkan untuk bisa berdiri dengan baik, untuk bisa melakukan gerakan dengan baik, maka rukso yang pertama berlaku. Kemudian yang kedua, rukso yang berikutnya ini, masyakoh yang berikutnya adalah ketika kemudian masih bisa respon, tetapi tinggal terbaring saja. Dia dengarkan kita, dia masih bisa dialog, tapi sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Maka pada saat itu, ya, keluarga kita, istri kita, anak kita, makanya ini Masya Allah. Jangankan anak kepada ibu, suami kepada istri saja. Makanya kalau kita masuk, karena maaf, saya ketika di Islamabad kuliah doktoralnya itu khusus untuk tasawuf. Nikah batin yang dimaksudkan itu bagaimana? Kalau kita mau lihat sekarang, adakah kita nikah batin dengan istri kita? Nikah batin itu bisa dilihat. Bagaimana bisa dilihat? Ada amal istiqomah yang sering kita buat. Tengah malam saling membangunkan tahajud, kasih bangun istri kita tahajud, atau istri kita yang bangunkan kita tahajud. Ternyata malam itu istri kita dalam keadaan sakit. Begitu kita bangunkan, dia tidak respon suara kita. Maka tangan kita kemudian mengusap kepalanya, wih panas penuh, pantas tidak bangun. Apa yang terjadi? Malam itu kita harus tahajud sendirian, tetapi yakin dan percaya kalau nikah batin itu wujud dalam diri kita, istri kita sakit, yang pertama kali hilang selera makannya adalah suaminya. Istri kita sakit, yang pertama kali hilang gairah hidupnya adalah suaminya. Istri kita sakit, yang terasa dunia ini hampa. Orang yang sering menemani dia tahajud tidak lagi menemani dia. Berarti kita nikah batin. Perasaan sudah disatukan. Makanya ini yang katakan Allah baina qulubina. Ya Allah, satukan hati kami, satukan hati kami dalam hidayah. Kemudian yang ketiga, masyakoh yang ketiga ini kalau sudah tidak bisa respon, bagaimana? Tapi jangan sampai kita anggap ini hal yang biasa. Orang tua kita dulu ini luar biasa. Kan umum. Waktu kita kecil, waktu saya kecil, saya lihat saya punya kakek, nenek, kalau datang tengok orang sakit, apa yang pertama dia bilang? Datang rema kagak tuh. Ini bukan hal yang biasa. Ini di dalam kajian tasawuf adalah hal yang luar biasa. Artinya, kalau dia masih respon ki, lebih-lebih kalau dia katakan, wah, dia sebut nama tak, berarti ya orang sakit ini dia masih berada di state yang kedua. Kalau dia sudah tidak kenal kita, dia sudah tidak kenal suara kita, maka dia sudah masuk di dalam al-masyakoh yang tingkat yang ketiga. Mulai daripada masyakoh yang kedua dan masyakoh yang ketiga, tugas kita yang pertama apa? Ingatkan kepada dia setiap tiba waktu sholat. Tidak perlu lagi dipaksa untuk wudhu. Kalau ada orang yang masyakoh yang sudah kepayahan, biar namoy na tene Elena, namoy na jambang Elena, biarkan dia dalam keadaan begitu. Tidak usah dipaksa kemudian harus ganti popok lagi, harus kemudian diwudukan lagi, tidak perlu. Ingatkan dia, ma, boleh ma, sudah tamani lorong. Ingatkan dia begitu. Kalau kemudian dia bisa respon dengan kedipan matanya saja, sudah lepas baginya. Ya, dengan begitu. Makanya tugas kita ini adalah mengingatkan masuknya waktu sholat. Dan sangat luar biasa. Ya, haji ini memang apa ya, termasuk orang tua kita yang semangat agamanya luar biasa. Ya, tempat referensi mencari berbagai jawaban ini sangat luar biasa. Makanya ada satu makalah yang menjelaskan begitu tadi. Kalau kita sudah tahu dia tidak bisa respon, maka kita gantikan dulu. Kita gantikan dia. Bagaimana kita menggantikan itu tadi? Waktu sholat, kita pergi sholat, gantikan ya, badalkan ya, kita badalkan, belum dipodokkan, masih dibadalkan dulu, digantikan. Sholat dulu, subuhnya kita, subuhnya ibu kita, maghribnya kita dan sebagainya, dibadalkan dulu. Kenapa masih dibadalkan? Kalau kita ada anaknya yang masih sempat membadalkan amal-amal dia dan dia belum sempat sehat,
maka berarti sudah lepas semua itu tanggung jawab. Lepas semua daripada tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepadanya. Dan amal yang istiqomah yang sering dilakukan, jadi sudah bukan dia yang buat, tapi malaikat sibuk untuk mencatat dia pergi ke masjid lagi. Kenapa? Dulu dia sering ke masjid, dulu dia sering baca Quran. Itu tidak putus, Pak. Makanya ini, bicara tumatui biasa. Ya, saya berdampingan dengan satu orang, ada namanya Haji Daeng Pendek dengan Haji Daeng Mesiki. Ini pengaji sepok Lontara. Saya bawakan kitab Arab sama dia bilang, padahal tidak ada bedanya selisihnya. Kemudian saya tanya sama dia, bagaimana itu dikatakan lisannya sumpah jangi? Ya, kapan kita niat sholat, Pak? Makanya di dalam agama itu tidak boleh dipisah syariah, tariqah, hakikat, ma'rifat. Kalau kita mau bicara tentang syariah, syariahnya niat sholat subuh itu adalah ketika imam angkat takbir kita niat, itu syariahnya. Tetapi tariqahnya niat sholat subuh adalah ketika tadi imam sudah salam ke kiri, sholat isya salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Makanya pipi kita dilihat oleh orang, warahmatullah kembali ke depan. Pada saat begitu kita niat untuk sholat subuh. Sahabat sendiri ditampakkan oleh Allah. Ketika Rasul kemudian berjalan, maka Rasul berhenti. Dan kemudian Utsman bin Affan tanya, ya Rasul, kenapa engkau berhenti? Maka Rasul beritahu, Masya Allah, saya berhenti menghargai penghuni kubur ini. Dia sedang sholat. Maka Utsman bin Affan beritahu, ya Rasul, adakah sholat di dalam kubur? Tidak ada sholat dalam kubur. Dia katakan itulah hebatnya niat dalam perspektif tariqahnya niat. Artinya apa? Kalau tadi selesai salam ke kiri imam, kemudian salam ke kiri kita niat untuk sholat subuh, mate ki depan letu subuh, maka kita dicatat sholat subuh terus di dalam barzakh sampai hari kiamat. Dan cukup 2 rakaat saja. Bagi berapa lama itu alam barzakh, Pak? Paling pendeknya orang menanti kubur yang paling pendek itu adalah 1500 tahun paling pendek. Tapi bagi orang yang melisa sumpah jannah seperti hanya menunggu 2 rakaat waktu subuh saja. Saking pendeknya, tidak dia rasakan. Itu untuk hakikat niat tadi. Hakikatnya niat begitu. Selesai itu salam. Ini masih kaitan Isra Mi'raj sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi pada saat kita punya niat seperti itu, anggaplah tadi niat salam ke kiri, kemudian ternyata kita jatuh sakit. Sudah kita tidak bisa melakukan itu. Sudah kita dianggap ini melaksanakan sholat itu senantiasa di dalam kubur kita. Allah, luar biasa. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita di waktu subuh ketemu kita dengan subuh, tabe. Kalau saya bicara tasawuf, terserah kita mau amalkan atau tidak. Yang jelas saya punya sanad, guru saya bersambung sampai kepada Rasul. Kalau kita selesai sholat subuh dan sholat maghrib, jangan langsung kemudian kita ubah posisi kaki kita. Tahan kaki kita tasyahud akhir, posisi kaki tasyahud akhir jangan dirubah dulu. Kan kebanyakan orang langsung rubah, duduk sila, mundur ke belakang, apalagi pergi. Kita dapatkan pahala sholat, tapi kita tidak dapatkan keutamaannya. Jadi keutamaannya itu letaknya di mujahadah walladzina jahadu itu. Mujahadahnya apa? Tahan kaki kita, jangan bongkar posisi tasyahud akhir. Selesai salam ke kiri, tunggunya bagaimana? Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian ya, haqala la ilaha illa huwa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang-orang pasar kita ambil singkatnya 4 kali. Kan boleh 4, boleh 7, boleh 10. Yang masyhur itu 10. Karena kita orang pasar ambil yang paling singkat 4. Kemudian selesai 4 kali di maghrib, 4 kali di subuh, kan beda. Kalau zuhur 3 kali, asar 3 kali, isya 3 kali. Tapi subuh dan maghrib minimal 4 kali. 4 kali di subuh, 4 kali di maghrib. Ya.
Kalau kita sering nonton Buya Ar-Razi, beliau kan di Mesir, kami di Islamabad. Sama funnya, sama tingkatan level keguruannya itu guru kami dengan beliau dalam tingkat tasawuf. Kalau kita dengarkan sama penjelasan dengan apa yang kami dapatkan dari guru kami. Kalau kita tidak rubah kita punya posisi kaki, imam membaca itu sampai hauqalahnya 4 kali minimal, kemudian kita kasih bagus hati kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, hatta sab'a murur, 7 kali dibaca itu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan dirubah, tapi syaratnya tadi itu, jangan dirubah posisi kaki. Karena kalau posisi kaki sudah dirubah, sudah. Biar kita baca 1000, beda nih. Kenapa kita tidak masuk walladzina jahadu? Akhirnya kalau kita baca 7 kali, dibaca di subuh hari.